Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatihah kitab Sayyid Muhammad Ibrahim As-Sanusi summa ila Muhammad Ad-Dasuki summa ila Hadrat Al-Habib Abdullah bin Nasir Al-Atta summa ila nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala kali annahu laulam yakun wahidan la lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina idzin. Dalil atau burhan atau hujjah atau argumentasi pembuktian wajibnya sifat wahdaniyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah andai Allah tidak esa, pasti alam
semesta ini tidak akan terwujud. Ini kias istisna, iya. Karena dalam kondisi demikian Allah pasti lemah. Artinya kalau Allah Tuhan itu dua, maka alam ini tidak akan terwujud. Nyatanya alam ini wujud, berarti Tuhan pasti tidak dua. Karena kalau Tuhan itu dua, kenapa? Kalau Tuhan dua, dia pasti lemah. Kenapa kok lemah? Gitu. Ini akan butuh pembuktian yang panjang. Yakni annahu law kana lahu ta'ala mumathilun fil uluhiyatihi la lazima an la yujada syai'un minal hawadis wa tali ma'lumul butlani bidharurah. Maksudnya andai sesuatu yang menyamai Allah, ada sesuatu yang menyamai Allah dalam ketuhanannya, niscaya tidak akan ada satu makhluk pun tercipta. Maka tali atau frase atau susunan kalam yang kedua ini adalah jelas gugur secara pasti. Artinya kalau ada dua Tuhan, maka alam tidak wujud. Jadi maka alam tidak wujud itu batal. Karena nyatanya alam sudah wujud. Kalau begitu Tuhan nggak mungkin dua. Artinya muqaddam dan tali. Maka talinya itu batal, maka muqaddamnya juga batal. Kalau Tuhan itu dua, maka alam ini nggak wujud. Lah alam ini nggak wujud itu batal, berarti Tuhan dua juga batal. Wa bayanu luzumi dzalika, maka penjelasan kelazimannya yang demikian itu annahu qad taqarrara bil burhanil qati'. Maka itu telah tetap wajibnya dengan penjelasan yang secara qat'iyah. Wujubu umumi qudratihi ta'ala wa iradatihi li jami'il mumkinat. Karena wajib menyeluruhnya kudrat Allah dan iradahnya Allah pada seluruh perkara mungkin. Jadi nggak mungkin itu terbagi dalam penciptaannya. Jadi ada sebagian yang bisa menciptakan mungkin, ada juga sebagian yang bisa menciptakan mungkin. Ini nggak mungkin, tidak akan bisa demikian. Kenapa? Kalau begitu mungkin itu akan terbagi karena kudrat itu menjadi terbatas pada sebagiannya saja, iradah juga terbatas pada sebagiannya saja. Maka dengan keterbatasannya kudrat dan iradah itu menunjukkan apa? Tandanya apa? Lemah. Karena kalau dia itu mampu, maka bisa menciptakan segala sesuatu. Kalau hanya sebagiannya berarti lemah.
Falau kana thamma mawjudun lahu minal qudrati ala ijadil mumkini ma mithlu ma li maulana jalla wa azza inda ta'alluqi nikah al-qudratain bi ijadi dzalikal mungkin alla yujada bihima ma'an. Falau kana, maka ada sesuatu yang maujud dengan mempunyai sifat kudrat ala ijadi mungkin, di dalam menciptakan mungkin ma. Ada sesuatu yang punya kudrat yang bisa menciptakan satu perkara mungkin. Mithluma, sebagaimana perkara yang bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inda ta'alluqi, di dalam ta'alluqnya, maka hubungan kedua kudrat itu kepada perkara mungkin alla yujada bihima ma'an, maka pasti tidak akan mungkin terwujud dengan keduanya secara bersamaan. Artinya kalau ada yang punya sifat kudrat lagi yang sama kudratnya dengan Allah dan bisa menciptakan yang sama seperti Allah, kemudian mau menciptakan hal yang sama-sama mau bikin hujan, sama-sama mau bikin langit, kemudian menciptakan secara bersamaan, maka barang yang diciptakan tidak akan pernah bisa wujud. Dua kudrat menciptakan satu mungkin. Bisa nggak? Dua ayam bikin satu telur. Bisa? Ada dua ayam, telurnya satu. Begitu telurnya keluar, ini dari mana nih? Ya dari kami berdua. Nggak mungkin, pasti dari salah satunya. Kalau dua-duanya mau memunculkan satu makhluk, satu perkara mungkin, maka tidak akan bisa terjadi. Sama kayak pulpen 2 kamu gandeng terus kamu coret, hasilnya berapa coretan? 2. Bisa nggak hasilnya 1 coretan? Nggak nyampe 1. Ya berarti kemampuannya berbeda. Kalau kemampuannya sama, harus hasilnya 2. Nggak mungkin hasilnya 1. Listihalati athari wahidin baina mu'athiraini, karena tidak mungkin satu hasil dimunculkan oleh dua pencipta.
Lima yalzamu alaihi min ruju'il athari wahid atharoini. Sebab pasti satu asar akan kembali pada dua liluzumi lima listihalati atharil wahid bainal mu'athuraini. Lima yalzamu alaihi miruju'il athari wahid atharaini, karena akan jadi lazim kembalinya satu asar itu menjadi dua asar. Wadzalika la yuqal, artinya kalau mau bikinnya satu munculnya jadi dua. Nggak mungkin bikinnya satu ketika dua penciptanya muncul satu, karena tiap asar akan kembali pada penciptanya masing-masing. Penciptanya harus punya hasil, pulpen harus punya hasil. Kalau pulpennya dua akan menghasilkan dua coretan. Nggak mungkin coretan yang satu itu kembali kepada dua pulpen, gitu loh. Gimana satu coretan kembali kepada dua pulpen? Jadi kalau mau diputar balik, kalau dua barang mengeluarkan satu, maka diputar balik harusnya satu ini kembali ke dua. Gimana cara kembalinya, gitu loh. Kalau cara keluarnya aja nggak bisa, gimana cara kembalinya? Tapi kalau hasilnya dua, satu bisa ngeluarin, juga bisa kembali. Tapi kalau satu barang akan kembali kepada dua, bagaimana? Wadzalika la yuqal fa innahu la budda min ajzi ahadil mu'athirain. Maka yang demikian akan menunjukkan lemahnya satu dari dua pencipta tersebut. Wadzalika mustalzimu li ajzil akhar al-mumathil lahu fi qudrati alal ijad. Kalau yang satu itu lemah, maka juga yang satunya juga lemah karena kemampuannya dalam keadaan yang sama. Atau kalau dua-duanya itu kemudian bergantian, atau kedua-duanya itu kadang yang satu punya hasil, kadang yang satu yang punya hasil. Berarti ketika aplusan berarti gantian itu berarti saling bagi tugas, gitu maksudnya. Bukan kerja sama. Sama-sama kerja. Berarti ketika yang satu punya hasil, yang satu lemah, ya kan? Nanti ketika yang satu punya hasil, yang satunya lemah, berarti menunjukkan dua-duanya pasti lemah. Atau
Oh enggak, yang punya hasil satu, yang satu enggak punya hasil. Lah, kekuatannya sama-sama. Berarti nanti pada waktu yang lain mungkin saja yang ini punya hasil, yang satu enggak punya hasil. Cadangan. Wa idza lazima ajzuhuma ma'an fi hadzal mumkini lazima ajzuhuma. Dan jika keduanya itu lemah secara bersamaan fi hadzal mumkin untuk menciptakan satu mungkin, lazima ajzuhuma, maka akan lemah pula keduanya fi atharil mungkin, di dalam menciptakan mungkin-mungkin yang lain, li adamil farqi bainahuma, karena enggak ada perbedaan antara keduanya. Wa dzalika mustalzimun li istihalati wujudil hawadis kulluha. Maka kalau begitu menunjukkan tidak mungkinnya wujudnya hawadis, wujudnya makhluk, wujudnya alam sama sekali secara menyeluruh. Artinya ketika jelas kalau ada dua Tuhan itu enggak bisa memunculkan satu makhluk, berarti karena kedua-duanya lemah. Kalau kedua-duanya lemah, berarti jelas alam ini tidak akan mungkin bisa tercipta. Fal musyahadatu taqtadhi butlani dzalika dzarurah. Tapi kenyataan ini menunjukkan yang sebaliknya. Apa? Alam ini nyata telah tercipta, maka batalah adanya dua Tuhan itu secara dzarurah, secara pasti. Wa idza istabana wujubu ajzihima, apabila sudah bisa dinyatakan, dijelaskan secara pasti lemahnya keduanya ma'an ma'a ittifaqi alal mumkini wahid, ketika keduanya bersamaan menciptakan satu perkara mungkin, karena ma'al ikhtilafi fihi ala sabili tabaddi. Bagaimana sebaliknya ketika keduanya berlawanan untuk menciptakan, aula maka lebih nggak mungkin lagi wujud gitu loh. Wong kerja sama aja nggak mungkin wujud, apalagi berlawanan gitu loh. Artinya yang satu mau nyalain, yang satu mau matiin, apalagi wong kerja sama bikin nyala bareng aja lemah, nggak mungkin wujudnya sih mungkin, apalagi keduanya mau bikin yang berlawanan, maka itu lebih-lebih lagi nggak akan mungkin. Fata'ayyana wujubu wahdaniyati maulana jalla wa azza fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali. Maka jelas dengan ini wajiblah Allah itu esa di dalam zatnya, sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Wa bihadza ta'rafu alla athara fi qudratina fi syai'in min af'alina al-ikhtiyariyati. Maka dengan penjelasan di atas, dengan dalil di atas, kalian menjadi tahu bahwa kerjanya kita itu jelas tidak punya asar, nggak punya hasil dalam usaha kita mengerjakan sesuatu.
kaharokatina wa sakanatina wa qiyamina wa qu'udina wa mahyina wa nahwiha. Ketika kita menggerakkan badan kita, tangan kita menjadikannya diam, kita berusaha untuk berdiri, berusaha untuk duduk, berusaha untuk jalan, maka ketika itu semua wujud, maka pastilah itu bukan dari diri kita. Kalau nggak nemu wahdaniyah ya nggak nemu ini, nggak bisa nemu kalau gerak kita itu bikin. Paling akan pahamnya gerak kita itu ya yang bikin saya sendiri, tapi dengan kekuatan Allah. Kalau Allah ambil kekuatan itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi kalau Allah masih meletakkan kekuatan itu, saya masih bisa gerak, masih bisa diam, masih bisa jalan, bisa duduk dengan kekuatan yang Allah berikan. Itu paling artinya rata-rata awamul mukminin, awamul muslimin begitu tuh pahamnya. Nggak bisa paham kalau tidak akan mungkin Allah itu menitipkan kekuatan. Jadi kudratnya Allah itu menjadikan secara umum atas segala sesuatu, dan Allah menciptakannya sendiri. Gak ada titipan, gak ada. Jadi geraknya kita, diamnya kita, geraknya jarum, geraknya kaki, itu Allah yang menggerakkan, bukan ini kan ada listriknya, ada mesinnya, ada kekuatannya, maka jadinya bisa gerak. Maka kalau begitu kembali ke masalah tadi. Kalau ada dua pencipta, makanya kan Kiai dulu gambarnya begitu. Kalau ada ayam putih sama ayam hitam, kemudian ada telurnya satu. Ini telur ini dari ayam putih apa dari ayam hitam? Kalau ini telur dari dua-duanya, nggak mungkin, mau telurnya satu, nggak mungkin dong dua-duanya telur satu. Oh, kata ayam putih telur saya, kata ayam hitam telur saya. Jadi ini yang benar telur yang mana? Gitu loh. Lagi dong. Ente gerak, ya. Ente gerak, ente jalan, berdiri, duduk. Kamu ngaku itu hasil dari kamu, itu kan? Allah juga ngakuin itu hasil saya. Jadi yang benar hasilnya siapa nih? Geraknya kan satu nih, gerak saya kan. Allah mengatakan saya yang bikin gerak kamu, kamu mengatakan saya yang bikin. Jadi yang betul yang mana nih? Itu gerak itu hasil dari kamu atau hasil dari Allah? Atau kamu kerjasama sama Allah? Kalau kamu kerjasama, udah tadi kan nggak mungkin. Kalau kerjasama bareng-bareng mau menciptakan satu hal nggak mungkin terwujud. Harus penciptanya satu. Berarti penciptanya harus Allah. Karena nggak mungkin kalau penciptanya itu kamu.
Lah, kalau penciptanya kamu, maka harusnya kamu juga yang menciptakan yang lainnya dong. Masa saya mah bikinnya gerak ini doang. Gerak yang lain bukan saya yang bikin. Masa ada pencipta bisanya bikin satu macam gerak, nggak bisa bikin gerak yang gimana sih? Siapa ya? Jadi Allah mengakui, kamu juga ngaku, ini berat nih gitu loh. Jadi andai saya ngakuin ini sholat saya, ini gerak saya, ini apa? Ibadah saya, itu ngakuinya dalam lisan, bukan fil i'tiqad. Karena memang kamu suruh ngakuin. Usolli saya sholat, bukan Allah nyolatin, bukan begitu kan niatnya kan. Saya niat disolatkan oleh Allah, kan nggak begitu niatnya kan. Niatnya saya niat sholat. Berarti kamu ngakuin punya perbuatan, tapi i'tiqadnya perbuatan ini diciptakan oleh Allah. Kalau perbuatan itu kamu akui secara lisan dan kamu akui secara i'tiqad, rusak i'tiqad kamu. Kalau kebanyakan begitu. Lah ya karena nggak ngaji ya begitu. Dikasih kekuatan. Jadi makan banyak itu biar kuat. Kalau kuat bisa ibadah. Nanti Allah yang nilai. Oh banyak, oh sedikit. Jadi kalau mandor. Jadi berarti kalau kamu yang membuat gerakan itu, Allah nggak ikut buat dong, ya kan? Kalau kamu yang buat gerakan itu, berarti harusnya semua mungkin juga kamu yang buat. Langit kamu yang buat, bumi. Jangan, kalau langit bumi mah Allah yang bikin. Kalau ini kunci saya yang bikin nih, gitu loh. Buku saya yang bikin, meja, langit Allah. Kalau begitu kudratnya Allah juga terbatas. Kamu membagimu mungkin kalau begitu. Ada mungkin yang diciptakan Allah, ada mungkin yang diciptakan ente gitu loh. Ya kan? Berarti jadinya apa? Dua-duanya lemah. Karena terbagi kemampuannya. Berarti harus ada pencipta lain yang penguasa mutlak gitu loh. Kalau nanti penguasa mutlak ini juga terbagi lagi, ada penguasa lagi kan? lagi. Sampai ketemu. Ada ujungnya. Ya, ada ujungnya kan? Jadi harus pencipta itu kembali kudratnya, irodahnya harus pada seluruh mungkin, tidak pada sebagian mungkin. Kalau langit bumi yang bikin Allah, langit bumi itu perkara mungkin, berarti gerak kamu, diam kamu, duduk kamu juga Allah yang bikin, karena itu perkara mungkin juga, gitu loh. Gak bisa dibagi-bagi, mungkin yang itu saya yang bikin, mungkin yang ini Allah yang, gak bisa. Mau sama-sama mungkin kok, bagaimana bisa kamu bagi pekerjaannya?
Bal jami'u dzalika mahlukun li maulana jalla wa azza bila wasitotin. Maka semua itu adalah makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah tanpa perantara. Wa qudratuna aidzan misla dzalik. Begitu pula kudratnya kita. Misla dzalik. Aradun makhlukun li maulana jalla wa azza, merupakan arad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuqarinu tilkal af'al al-ikhtiyariyah, yang mana membarengi. Jadi Allah itu menciptakan kudrat kita berbarengan dengan perbuatan kita. Jadi kalau kamu nggak punya kerjaan, maka Allah nggak menciptakan kudrat. Jadi kudrat itu diciptakan bareng sama perbuatannya. Seketika kamu mau mengangkat tangan barang ini, maka seketika itu Allah ciptakan kudrat. Dan Allah ciptakan perbuatan. Itu dua nih. Kudratnya diciptakan, perbuatan yang ngangkat diciptakan. Bukan kudratnya diciptakan, perbuatannya dari kamu. Bukan nih. Dan bukan pula, kalau nggak ada perbuatannya, adanya kudratnya doang dibikin ke kamu, nggak ada. Kalau nggak ada perbuatannya, nggak ada kudratnya, nggak ada. Jadi kudrat dan perbuatan diciptakan bersamaan, gitu loh. Jadi jangan menganggap, saya ini ya punya kekuatan, tapi kalau nggak ada kerjaannya, kekuatannya ya nggak saya pakai apa-apa. Lah ngapain kok pengangguran banget? Allah bikin kerjaan, bikin kudrat, nggak kamu pakai apa-apa, ngapain gitu loh. Jadi kalau Allah bikin kudrat, ya bareng sama afalnya, perbuatannya, gitu loh. Kalau nggak ada perbuatannya, ya nggak ada kudratnya. Jadi kudratul hadisah maksudnya. Wa tata'allaqu biha min ghairi ta'tsirin laha. Dan pengaruhnya pada perkara yang lain itu tidak menimbulkan pengaruh apapun, fi syai'in min dzalika aslan, dari apapun yang kamu kerjakan secara sebenarnya. Jadi hubungannya kudrat dan kerja kamu itu min ghairi asar, tanpa adanya asar. Fi syai'in min dalika, pada sesuatu pun dari hal tersebut, aslan. Wa innama ajrallahu ta'ala al-adata, adapun Allah menjadikan yang demikian sebagai hukum adat, ayakhluqa indatil kal kudrati, yang mana menciptakan ketika atau pada setiap adanya kudrat, la biha, tidak dengannya. Jadi Allah itu menciptakan, menjadikan adat penciptaan suatu perbuatan itu ketika ada kemampuannya tersebut, tidak menciptakan dengan kekuatan atau dengan kudrat tersebut.
masya'a minal af'al, dari apapun juga perkara yang diciptakan. Jadi inda tilkal kudrat la biha. Nah, ini kadang orang nggak nyambung di sini maksudnya. Ini api, ini kertas. Api nempel kertas. Kemudian kertasnya terbakar. Itu kertas terbakar itu hasil dari mana? Oh, dibakar dengan api gitu. Atau bersamaan api Allah menciptakan. Orang rata-rata pahamnya kertas dibakar dengan api. Padahal nggak begitu. Terbakar itu muncul bukan dari dalam dirinya api, bukan. Hah? Orang kadang memahami bahwa terbakar itu muncul dari dalam dirinya. Oh, dari api ini kalau disentuhin, dari dalamnya api muncul terbakar. Padahal indah, bukan biha. Indah itu maknanya dari luarnya api Allah menjadikan terbakar. Ketika api ini menyentuh sesuatu, maka Allah datangkan terbakar indah bersamaan dengan nempelnya si api. Bersampinganlah, berdampingan, bukan dari dalamnya, bukan. Orang pahamnya muncul yang terbakar dari dalam dirinya. Berarti Allah, kalau begitu Allah menjadikan terbakar dengan api. Kalau begitu jadinya api menjadi perantara. Api membantu Allah menjadikan terbakar. Ini batal, pemahaman ini pemahaman yang batal gitu. Apanya? Iya, api itu kan innama ajrallahul adata ayakhluqa indatil kal kudrah la biha. Jadi Allah menjadikan api itu sebabnya terbakar, bukan dengan api Allah membakar. Sebab itu adalah perkara yang digandengkan oleh Allah di dalam menciptakan sesuatu yang lain. Iya dong, artinya kan gini, secara dohir nih, kalau kamu melihat api nempel kertas, yang kamu lihat apa? Adanya api dan terbakar. Sebab adanya di mana? Sebab itu adanya di mana? Di akal adanya. Di sini nggak ada sebab, nggak ada. Adanya api, kertas, sama terbakar. Yang kamu lihat hanya itu kan, api dan terbakar. Lah sebab itu mana? Nah itu akal itulah yang memahami. Oh berarti ini api menyebabkan. Oh kamu salah paham. Gitu loh. Jadi memahami sebab itu akal. Ketika akalnya beres, jadi akan tahu sebab itu dengan baik, gitu loh. Ketika akalnya nggak beres, akan memahami sebab itu, api itu menjadi sebab muncul terbakarnya dari dalam dirinya api.
Padahal sebab itu hanya Allah menggandengkan api dengan terbakar. Kan api terbakar gandengan kan, tapi muncul terbakar itu bukan dari dalam dirinya api, bukan. Tapi Allah menjadikan terbakar bersamaan nempelnya api. Jadi sabab itu dijadikan gandengan oleh Allah untuk memunculkan yang lain, gitu loh. Nasi kamu makan, kan adanya nasi makan, nasi kenyang lah. Sebab itu di mana adanya? Di akal adanya. Sebab itu nggak di mata, nggak ada. Hah? Mana sebabnya? Nggak ada. Iya, ente minum. Adanya apa? Minum sama hilangnya. Oh, sebab mana? Jalannya. Hah? Tapi ayat itu begitu ya. Apa? Sabab. Iya. Maknanya aku menjadikan tiap-tiap segala sesuatu pergandengan. Jadi Allah menjadikan ada, berarti ada ini sunnatilah, gitu loh. Kebiasaan Allah kalau mau bikin sesuatu itu menggandengkannya dengan perkara yang lain. Itu kan? Lah, jangan dianggap Allah menciptakan itu dari dalam perkara itu. Gitu, masalah kan begitu. Dianggap Allah menciptakan itu dengan perantara itu, ini yang salah. Tapi sesuatu diciptakan itu hanya pergandengan. Ketika ada dengan ada, maka akan memunculkan sesuatu yang lain. Kan ada begitu kan? Munculnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Lah, sesuatu yang lain muncul bukan dari dalam dirinya, bukan. Tapi bersamaan dengannya dimunculkan sesuatu yang lain. Bersamaan kamu minum dimunculkan hilangnya haus. Gitu dong. Bersamaan kamu makan dimunculkan kenyang. Bukan dari dalam dirinya nasi muncul kenyang. Iya dong. Berarti kalau dikembalikan ke penjelasan pertama, hilanglah sifat kudrat yang menyeluruh bagi Allah. Itulah. Untuk tetap mengimani kudratnya Allah menyeluruh, berarti kamu harus pahamnya demikian. Kalau ini nggak paham demikian, berarti kudratnya Allah tidak menyeluruh, gitu loh maksudnya. Hah? Mustahil. Jadi konsekuensinya itu, gitu loh. Kalau ente tetap memahami demikian, berarti ente mengatakan kudratnya Allah tidak menyeluruh, gitu loh. Atau sebagian diciptakan sendiri, sebagian pakai perantara. Ya ini sih Allah juga yang bikin, tapi loh, tapinya itu loh lewat api. Lah itu yang ngomong lewat api itu siapa? Gitu loh. Hah? Ada nggak dalil yang menunjukkan Allah bikin lewat api? Ada nggak petunjuknya? Gitu maksudnya loh. Kan yang kamu lihat nggak ada kan? Adanya api dan terbakar. Sabab yang mengatakan api itu muncul terbakar dari pikiran kamu sendiri kan? Iya kan? Berarti cara berpikir kamu yang salah, gitu loh. Karena sabab itu di mata nggak ada. Sabab adanya di akal. Jadi kalau akalnya paham kudratnya Allah menyeluruh, berarti hangus itu juga hasil kudratnya Allah, gitu dong. Api kudratnya Allah, kertas kudratnya Allah, terbakar juga kudratnya Allah, begitu. Jadi kudratnya Allah menyeluruh kalau begitu.
Tapi kalau api di kudrat Allah, kertas di kudrat Allah, terbakar dari api, berarti nggak menyeluruh kudratnya Allah, gitu loh. Soalnya bukan api doang sih, yang jadi gandengannya terbakar. Jadi gandengannya hangus bukan api doang. Iya. Jemur doang hangus sama api. Apa ya? Kalau jemur doang hangus nggak pakai api. Iya, kalau orang Indonesia, kalau bule nggak pernah hangus. Nah, Indonesia emang udah hangus. Dijemur tambah hangus. Ini mau menunjukkan bahwa kita mengimani kudratnya Allah menyeluruh. Ya kan? Ini konsekuensinya begitu gitu loh. Kalau ente mau memahami dalil wahdaniyah, Allah itu esa, zatnya, sifatnya, perbuatannya, berarti kudratnya Allah itu menciptakan segalanya secara menyeluruh. Nah, ketika kudratnya Allah menciptakan menyeluruh, berarti ketika kamu melihat ada api, kertas, kemudian nempel, kemudian terbakar, berarti ketiganya diciptakan Allah. Apinya diciptakan, kertasnya diciptakan, terbakar juga Allah yang menciptakan. Nggak ada yang diciptakan oleh selainnya Allah, nggak ada. Nah, begitupun pada perkara adat yang lain, apapun juga adat yang kamu ketemukan, maka pergandengan sesuatu dengan sesuatu itu ketika muncul hasilnya itu pun dikudrat oleh Allah, bukan muncul dari dalam dirinya sesuatu. Wa hadzal iktiranu wal muta'alluqu bihadzal qudratil hadisati bitilkal af'ali min ghairi ta'tsirin laha aslan huwal musamma fil istilahi wa fi syar'i bil kasbi wal iktisab. Jadi ketika kamu kok mengerjakan sesuatu, kamu punya kemampuan, dengan kemampuan kamu bisa mengerjakan sesuatu, maka itu disebut kasbun, gitu loh. Ini Allah menjadikan kamu punya perbuatan, bukan kudratnya kamu yang membuat kamu usaha, bukan. Jadi usaha kamu itu dimunculkan oleh Allah. Kamu punya kemampuan, kamu punya usaha. Keduanya ini dimunculkan oleh Allah. Kemampuan kamu dan perbuatan kamu dimunculkan oleh Allah. Kalau kemampuan kamu dimunculkan Allah, perbuatan itu kamu yang memunculkan, berarti kudratnya Allah tidak menyeluruh. Gitu. Nah, jadi sholat kamu, duduk kamu, berdirinya kamu, oh itu kan usaha saya. Iya, kemampuan kamu untuk duduk dan duduknya kamu itu dua-duanya diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari kemampuan kamu, bukan. Ini
dengan makna inilah kamu akan nemu makna wahdaniyah. Artinya andai ada dua kudrat, dua kemampuan, berarti kudratnya Allah tidak menyeluruh. Ini masih panjang nih pembahasannya nih. Soal itu sudah ketipu orang. Hah? Banyak ketipu dari situ. Ya karena yang dilihat, yang tampak pada penglihatannya itu, gitu loh. Pembahasan wahdaniyah panjang. Kadang-kadang salah paham. Jadi ada paham. Hah? Iya, makanya sebab itu nggak ada di mata, nggak ada. Jadi ini kan hukum sebab akibat kelihatan mata. Kalau kamu nggak punya akal, kamu nggak nemu sebab akibat. Sebab akibat itu akal yang nemu. Oh, ini sebabnya ini sebabnya ini. Yang nemu sebab itu akal, bukan mata. Mata hanya lihatnya api, asap gitu doang kan? Iya, Allah menciptakan kasab. Iya, kan dikatakan nanti sini, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nanti nyambungnya ke ayat itu nanti. Insya Allah kita jelaskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي فنرى بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.